menuntut ilmu yang menyelamatkan dan menyejahterakan. Ini penting ya. Jadi menuntut ilmu itu ilmu yang menyelamatkan dan menyejahterakan, bukan yang mencelakakan dan bukan yang menyebabkan kemiskinan, baik kemiskinan diri sendiri maupun kemiskinan orang lain. Kalau orang menuntut ilmu untuk menipu atau menindas orang lain, itu bukan menyejahterakan, tapi memiskinkan orang lain. Nah, sebagaimana kita seringkali belajar berbisnis, tapi yang diajarkan bagaimana meningkatkan competitive edge. Ya, saya sering mendengar istilah bahasa Inggrisnya competitive edge. Edge itu ujung pedang. Jadi kompetitif untuk kompetisi. Bagaimana meningkatkan ketajaman ujung pedang dalam bisnis supaya bisa menang, mengalahkan orang lain, membabat orang lain. Jadi ini ilmu yang menyengsarakan orang lain dan memiskinkan orang lain. Yang penting saya kaya. Jadi kita menuntut ilmu, pedomannya yang menyelamatkan dan menyejahterakan. Setiap manusia sebagai makhluk yang dibekali kecerdasan wajib atau setidaknya perlu menuntut ilmu, karena dia mengemban tugas menghadapi problem dan memiliki cita-cita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dihadapi itu ada tugas, ada problem, ada cita-cita. Dan cita-cita itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan bekal kecerdasan, manusia memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memilih apa yang akan dia lakukan dan apa yang tidak akan dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kebebasan memilih ini, kebebasan itu misalnya satu tangan begini, itu berpasangan dengan tanggung jawab. Kalau ada kebebasan, maka di sisi lain ada tanggung jawab. Dalam arti bahwa dia memiliki kesempatan untuk memperoleh insentif jika dia memilih kegiatan yang baik dan menghadapi resiko jika dia memilih kegiatan yang tidak baik. Kemudian Allah yang Maha Pengasih mewajibkan setiap manusia untuk memilih kegiatan yang baik. Caranya gimana? Dimulai dengan mengabdi kepada Allah. Karena Allah itu Maha baik, Maha sempurna, Maha Pengasih. Maka kalau kita berbakti kepada Allah, maka bakti kita pasti dalam hal mentaatinya untuk kasih sayang kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain dan sebagainya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk berbakti kepadanya agar kita hidup selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Saya memilih pasangannya selamat dan sejahtera. Selamat itu artinya terbebas dari kejadian-kejadian yang bisa menghindarkan kita dari kesedihan dan ketakutan. Malapetaka bila terjadi itu bisa mengakibatkan kita takut bila malapetaka itu menjelang terjadi, dan kalau itu sudah terjadi seringkali menghasilkan sedih. Terus bukan hanya itu saja, tapi juga kita diharapkan bisa sejahtera secara rohani maupun secara materi. Nah, anjuran Allah untuk mengabdi kepadanya itu, insya Allah ayat ini populer dan semuanya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Nah, pengabdian kepada Allah ini dilaksanakan dalam dua sektor. Pengabdian harus dalam dua sektor. Satu,
sektor pola pikir atau sikap batin atau attitude. Pola pikir itu dalam bentuk keimanan. Dan satu sektor lagi di bidang perilaku dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik itu seringkali disebut amal soleh. Amal soleh itu termasuk ibadah ritual maupun hubungan baik dengan sesama manusia. Amal soleh itu termasuk sholat, puasa, sedekah, menolong orang lain, dan sebagainya. Amal soleh juga seringkali dikenal sebagai al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu arti letterletnya yang diketahui atau understood. Diketahui dan diakui oleh setiap orang bahwa perilaku itu wajar dan baik. Oleh karena itu dianggap ma'ruf, recognized. Kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu yang diingkari, yang orang siapapun melihat bahwa kok begitu, enggak itu tidak baik, itu merugikan orang lain dan sebagainya. Ya. Jika seseorang bersedia melaksanakan pengabdian kepada Allah sekaligus dalam dua sektor ini, tidak boleh hanya satu, ya, maka dia akan beruntung, yakni dia akan selamat dan sejahtera. Tapi jika dia tidak mau melaksanakannya, dia akan merugi, yakni dia akan celaka dan sengsara. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan merugi. Sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpahnya dengan waktu. Waktu ini ciptaan Allah. Demi waktu. Nah, dari situ kita sudah bisa menangkap. Aku diberi umur oleh Allah. Umur itu adalah waktu. Umurku terbatas. Berarti waktu yang disediakan oleh Allah untukku terbatas. Aku gunakan apa waktu ini? Nah, kalau kita menggunakan dengan baik, kita beruntung. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya rugi. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semua bakal merugi. Semua bakal rugi. Jadi dinegatifkan dulu, kemudian dimunculkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kuncinya dua ini, beriman dan beramal soleh. Beramal solehnya harus didasari keimanan. Supaya bisa menjaga iman dan amal soleh ini dengan baik, diperlukan saling menasihati di antara kita. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena kewajiban dalam dua sektor tersebut itu harus dilaksanakan dengan benar, ya, harus dengan benar. Maka kita harus membekali diri dengan ilmu, sehingga iman kita tidak melenceng dan amal baik kita tidak ditolak. Nah, saya ulang lagi bahwa ada dua sektor yang harus kita laksanakan, sektor pola pikir dan perilaku. Pola pikir itu isinya iman, perilaku isinya amal soleh. Beriman itu harus dengan ilmu. Kita melakukan apapun harus dengan ilmu. Praktek kedokteran tidak dilengkapi dengan ilmu, ya celaka, bisa menyebabkan kematian orang dan sebagainya. Ya. Terus oleh karena itu setiap Muslim wajib menuntut ilmu. Rasulullah bersabda seperti dikutip oleh Anas bin Malik, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, setiap orang yang tunduk kepada Allah. Muslim artinya tunduk. Nah, yang dimaksud kewajiban atau wajib itu gimana sih? Ada dua macam kewajiban dalam menuntut ilmu. Dilihat dari pelakunya, ya, dilihat dari pelakunya ada dua macam kewajiban.
yaitu kewajiban yang sifatnya individual, setiap orang harus melakukannya. Ada ya kewajiban yang sifatnya kemasyarakatan, secara kolektif atau societal. Ya, societal dari kata society, kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau kewajiban individual itu setiap orang harus melakukannya, kalau societal, kemasyarakatan itu yang penting ada wakil dari masyarakat. Coba kita bahas yang pertama, yang wajib bagi setiap individu muslim, atau istilahnya fardu ain. Ya. Kalau kita pakai istilah fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau dengan istilah ain itu artinya individu, setiap orang. Maka saya menyebutnya kewajiban individual. Sedangkan yang satunya disebut fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Cukup diwakili oleh sebagian. Saya menyebutnya societal atau kewajiban yang sifatnya kemasyarakatan. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Asr tadi, bahwa sektor pertama yang menyebabkan seseorang tidak merugi adalah beriman. Maka setiap individu wajib mempelajari ilmu tentang iman. Nah, kalau kita tidak mempelajarinya, iman kita bisa salah. Sedangkan iman sudah kita ketahui rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman pada malaikatnya Allah, beriman pada hari akhir dan qada dan qadar. Ini seringkali yang kita kelewat, kurang mempelajarinya itu yang ke-6, qada dan qadar. Suatu saat kita coba memperdalami itu, tapi sesekali kita menyinggung juga tentang qada dan qadar. Karena iman tersebut itu adanya di tataran pola pikir, maka iman itu harus dibuktikan dengan perilaku, tidak cukup hanya di pikiran aja. Kalau orang punya cita-cita tapi hanya di pikiran aja, alah itu mimpi. Maka cita-cita harus dibuktikan. Nah, orang yang beriman itu harus dibuktikan dengan tindakan, sesuai dengan yang dituturkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Dan yang dijelaskan juga oleh Nabi. Jadi cara melaksanakan keimanan harus sesuai dengan Al-Quran dan yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tindakan yang harus dilaksanakan, actionnya, itu juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu berupa sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu kapan melakukannya harus sesuai dengan aturan yang dituturkan oleh Rasulullah. Karena kalau detailnya waktunya itu dalam Al-Quran tidak ada spesifik. Kalau dari Rasulullah lebih spesifik. Puasa di bulan Ramadan, bagaimana cara menunaikan zakat, melakukan haji bagi yang mampu, ya, dan sebagainya. Nah, di samping itu, Al-Quran dan Rasulullah juga menjelaskan tentang tata cara nikah dan talak. Nah, ini yang orang-orang yang jarang membahas. Jadi, tindakan atau action atau amal soleh itu tidak hanya yang ritual, tapi juga yang muamalah, yang hubungan antar manusia. Seperti bagaimana cara kita melakukan nikah dan talak. Ini banyak anak-anak muda kita ketika nikah belum pernah mempelajari tentang tata cara nikah, kewajiban-kewajiban orang yang bersuami, beristri. Apalagi tentang talak. Kalau saya misalnya bicara tentang talak, kok bicara talak sih, nikah aja belum begitu? Enggak, talak itu harus dipelajari sebelum nikah. Karena ada konsekuensi dan seringkali orang itu menceraikan istrinya hanya karena emosi. Padahal konsekuensinya jauh, banyak sekali. Itu kalau tidak dipelajari sebelum nikah, itu orang akan ceroboh, dikit-dikit cerai. Oleh karena itu banyak wanita yang dicerai
tidak menerima hak mereka. Karena banyak laki-laki tidak mempelajari tentang perceraian. Misalnya lagi bimbingan Allah dan Rasulnya mengenai berdagang, mengenai pembagian waris, dan sebagainya. Nah, semua perilaku dan tindakan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Rasulullah tersebut harus dipelajari oleh setiap individu. Dipelajari dengan baik. Terutama pada saat dia akan melaksanakan. Jadi kalau kita mau sholat, sebelum sholat kita pelajari bagaimana cara sholat. Sebelum sholat harus wudhu, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana niatnya dan sebagainya. Itu harus dipelajari sebelumnya. Dan ini wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya peribadatan tadi. Misalnya kalau kita tidak pada saat akan berangkat haji, nah belajarnya mengenai haji itu bisa ditunda-tunda. Tapi begitu mau berangkat, harus sudah memahami tentang tata cara haji. Nah, ilmu yang akan segera diterapkan itu biasanya disebut ilmu hal. Nah, ilmu hal itu bukan hanya perlu, tetapi juga urgent, perlu dan mendesak. Nah, kalau perlu dan mendesak itu menjadi prioritas utama. Dan orang yang mau melakukan itu belajar yang pokok-pokok, iman dan amal solih, kemudian tujuannya benar, maka Allah akan memudahkan orang itu masuk surga dan orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Rasulullah menggambarkan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang rajin beribadah sunnah. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang rajin beribadah, ibadah sunnah. Tentu yang berilmu ini berilmu sambil beribadah, berilmu sambil beribadah dibanding dengan orang yang rajin beribadah saja, itu bagaikan sinar bulan di bulan purnama, di sinar bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Tentu penggambaran ini bukan besarnya planet, ya, bukan dari besarnya planet, tetapi dari sinar yang kita tangkap. Sinar yang kita tangkap kalau bulan purnama itu terang sekali, sedangkan bintang itu kita tidak mendapatkan keterangan terangnya itu sampai ke bumi kita itu sangat sedikit. Nah, dan orang yang berilmu itu dianggap sebagai pewaris Nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama warrathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan uang, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang memperoleh warisan dari para nabi, maka mereka telah mendapatkan bagian yang besar sekali. Karena itu kita mesti berusaha rajin belajar supaya ketika kita melaksanakan iman kita dan melaksanakan amal soleh kita itu benar adanya dan tidak ditolak oleh Allah. Sayang sekali ya, akan rugi orang kalau beramal tapi kemudian ditolak. Misalnya bersedekah, sedekahnya sampai miliaran, tapi setelah di akhirat kosong. Karena apa? Salah prosedurnya, salah caranya. Karena orang yang membangun keimanan dengan benar dan melaksanakan amal soleh dengan benar itu harus melengkapi diri dengan ilmu, maka pantaslah kalau dikatakan bahwa hanya orang-orang yang berilmu saja yang bisa bertakwa atau bisa takut kepada Allah dengan benar. Allah sendiri berfirman,
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah di antara hamba-hamba Allah yang bisa bertakwa kepadanya. Jadi ini Allah sendiri memberikan gambaran begitu, pakai hanya. Hanya orang-orang yang berilmu. Karena orang yang tidak berilmu bisa juga sholatnya salah. Dia meskipun sholat 1000 rakaat, tapi kalau syarat rukunnya itu salah, ya ditolak. Innallaha azizun ghafur. Sungguh Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Ya. Nanti kita bahas tentang ilmu. Ini kan dikatakan yang bisa bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa ini? Jika seseorang berusaha mengimani Allah, tapi tidak mau menuntut ilmu mengenai keesaan Allah, maka kemungkinan besar di luar kesadarannya dia menjadi musyrik atau orang yang menyekutukan Tuhan. Dengan demikian, semua amal baiknya akan hangus dan tidak ada nilainya. Meskipun dia rajin sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, tetapi kalau dia menyekutukan Allah, semuanya itu hangus, hilang. Maka kita harus hati-hati dengan cara mempelajari iman itu bagaimana. Jangankan orang biasa, Nabi pun kalau musyrik, amalnya semuanya hangus. Allah berfirman, wal qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, para nabi-nabi yang sebelum kamu itu juga diberi wahyu. Apa itu? Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalmu semuanya hangus, hapus, dan kamu sungguh betul-betul akan merugi. Nah, demikian pula ketika melaksanakan kegiatan ibadah, itu tadi iman. Ketika kita melakukan ibadah, kita juga harus menguasai ilmunya, sehingga ibadah kita tidak ditolak. Ketika sholat misalnya, sholat kita bisa menjadi sia-sia jika kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Maka kita harus mempelajari syarat dan rukun sholat sebelum melaksanakannya. Ini ada hadis yang cukup panjang, sehingga saya bagi teks Arabnya di slide yang berbeda dengan terjemahnya. Terjemahnya di slide berikutnya. Jadi, ceritanya adalah bahwa Rasulullah masuk ke masjid. Kemudian setelah itu ada seseorang yang masuk ke masjid untuk sholat. Setelah dia selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah SAW sambil salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Terus Rasulullah bilang, kembali kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Ya. Kalimatnya Rasulullah itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan sholatlah, karena kamu belum sholat. Terus dia kembali sholat. Balik lagi kepada Rasulullah, dibilang yang sama, sampai 3 kali. Lalu orang itu bilang, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutus engkau dengan benar, aku tidak bisa sholat lebih bagus daripada itu. Yaitu aku bisanya. Maka ajarilah aku. Nah, baru dia minta diajari. Lalu Rasulullah mengajarinya, antara lain, ketika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, agungkanlah Allah. Kemudian bacalah apa yang gampang bagimu dari Al-Quran. Lalu rukuk sampai kamu tenang dalam keadaan rukuk. Nah, ini kata kuncinya untuk orang tadi. Ya. Rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan rukuk. Ini yang kita nyebut, yang sehari kita menyebut tumak ninah. Tumak ninah itu artinya tenang. Rukuk kemudian tenang. Nah, ini kalau gambaran di hadis yang lain, ya, itu Rasulullah para sahabat cerita, kalau mereka rukuk, begitu mereka membungkuk, tenang sampai tulang-tulang kembali ke posisinya. Terus dari rukuk berdiri, posisinya tenang sampai tulang-tulang kembali ke posisinya.
kembali ke posisinya. Kalau kita bergerak itu kan tulang-tulang itu bergeser-geser, ditarik-tarik oleh otot. Nah, itu kalau sudah pada posisi pas, lalu terus kita santai, lalu tulang-tulang itu kembali ke posisinya. Tsummarfa, setelah rukuk, bangkitlah. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak lurus berdiri. Nah, ini kadang-kadang kita lihat orang dari rukuk berdiri, belum sampai betul-betul berdiri sudah sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Dan duduklah sampai kamu tenang dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Nah, dari situ maka kita bisa mempelajari bahwa sholat itu harus kita lakukan dengan prosedur yang benar. Prosedur itu terdiri dari komponen-komponen gerakan atau ucapan yang dalam istilah fikih disebut rukun. Kalau syarat itu keadaan yang harus kita penuhi sejak sebelum mulai sholat sampai sholat selesai. Antara lain misalnya, sholat tidak boleh membawa najis, itu syarat. Mulai sebelum Allahu Akbar, badan kita, tempat kita sudah bebas dari najis. Sampai sholat selesai, tidak boleh ada najis yang nempel pada kita. Begitu, itu sholat. Demikian pula sedekah. Sedekah tidak akan diterima atau batal pahalanya jika tidak memenuhi syarat. Karena itu, sebelum bersedekah, kita mesti mempelajari ilmunya agar sedekah kita diterima oleh Allah. Misalnya, yang membatalkan, Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang kamu beri. Orang yang semacam itu tuh suka-suka ketika bersedekah itu dipamer-pamerkan pada orang, suka cerita pada orang, itu kalau nggak aku yang ngasih makan apa dia. Oh, itu kan menyakiti hati. Udah ngungkit-ngungkit, menyakiti hati. Batal itu, meskipun dia telah bersedekah mulai dari dia anak-anak sampai dewasa belasan tahun, hilang pahalanya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia tidak mengimani Allah dan hari akhir. Jadi dia sholat ketika bersedekah, tapi dia perilakunya tidak mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Nah, orang semacam itu bagaikan orang beramal itu seperti menebarkan debu di atas batu yang keras, yang licin. Ketika turun hujan, hilang semuanya. Fatarkahu solja, sudah bersih lagi. Itu sayang. Kewajiban yang model kedua, yang pertama tadi kan individual atau ain. Ada kewajiban yang sifatnya kemasyarakatan, kolektif, yaitu cukup diwakili oleh sebagian dari anggota masyarakat. Disebut fardu kifayah. Ilmu semacam ini cukup dipelajari oleh sebagian dari anggota saja. Ilmu apa itu? Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya bahaya. Jadi ilmu yang harus dikuasai oleh masyarakat agar masyarakat terhindar dari bahaya. Dan bukan hanya menghindari bahaya, tapi juga untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat. Misalnya apa? Mempelajari ilmu kedokteran. Itu hukumnya fardu kifayah. Dalam satu masyarakat harus ada yang belajar kedokteran. Berapa orang? Tergantung. Kalau masyarakatnya kecil, 1 orang cukup. Kalau lebih banyak lagi, harus ada 2-3 orang, dan seterusnya. Dan penyakit itu kan macam-macam, sehingga diperlukan spesialis. Oleh karena itu juga diperlukan misalnya dokter yang ahli bedah, ahli
kanker dan sebagainya. Ya. Jadi dengan demikian, kalau ada anggota masyarakat yang menderita sakit, terutama penyakit menular, maka harus ada dokter yang bisa membantu mengatasi penyakitnya ini dan bisa menghindari penularan. Nah, kalau tidak ada dokter, maka orang yang sakit bersangkutan tidak tahu kalau itu menular, dia sembarangan. Lalu dia berkumpul dengan orang lain ketularan. Dan juga sebaliknya, masyarakat juga harus mengetahui. Jadi, contoh lagi, bagaimana kalau belajar ilmu membuat kain, tekstil, atau membuat baju? Oh, itu juga fardu kifayah. Karena apa? Setiap muslim harus menutup aurat. Maka harus ada orang yang belajar bagaimana membuat kain yang menutup aurat. Nah, cuma sayang seringkali kan yang membuat kain itu orang yang tidak mengetahui kewajiban menutup aurat tadi. Sehingga dibikinlah kain yang profilnya, yang penampilannya bagus, tapi kulitnya kelihatan. Ya, seperti dulu itu kan banyak orang membanggakan kalau pakai broklat. Ya, kalau ada kawinan mesti pakai broklat gitu. Tapi untung sekarang kesadaran nutup aurat itu makin baik, sehingga kalau orang bikin baju pakai broklat itu dilapisi di dalamnya. Nah, itu harus ada ilmunya. Tapi banyak orang yang tidak berilmu sehingga dibikin seperti itu. Demikian juga pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu kalau yang membuat orang yang tidak mempunyai ilmu nutup aurat, ya akhirnya pakaiannya membuka aurat. Oleh karena itu, belajar tentang membuat kain, membuat pakaian, membuat baju, itu fardu kifayah. Ini kan jarang orang membahas yang semacam itu. Orang seringkali kalau ditanya fardu kifayah itu contohnya apa? Mengurusi jenazah. Itu aja. Tapi semacam ini enggak. Jadi membuat pabrik itu juga bisa fardu kifayah. Maka ketika kuliah misalnya, aku mau kuliah teknik industri, itu jangan dikatain bahwa wah kamu mata duitan, belum tentu. Kalau dia mempunyai niat yang benar, di teknik industri dia kan kalau sudah menguasai, dia bisa mengelola atau bila perlu malah bisa membuat pabrik. Ya. Tapi biasanya membuat itu bidang lain, tapi bisa mengelola industri. Nah, itu kalau dia bisa mengelola industri, dia akan mendesain bagaimana produknya itu bagus, produknya kalau makanan itu ya halal, ya. Kalau pakaian itu ya menutupi aurat, begitu, dan sebagainya. Maka belajar teknik industri itu bisa termasuk wajib kifayah. Tapi kuncinya di mana? Di niat. Kalau teknik industri ya, kenapa? Kita kan zaman industrialisasi nih, maka mencari kerjaan akan gampang. Aku akan dengan gampang dapat duit banyak, terus bisa senang-senang. Oh, kalau niatnya hanya duit banyak, itu tidak ada pahalanya. Ya. Dia tidak akan memperoleh pahala jika dia mempelajari ilmu itu hanya dalam rangka memperoleh pekerjaan dan uang untuk memenuhi kebutuhan makan. Kebutuhan makan itu kan sama saja dengan ayam. Cuma manusia lebih canggih. Kalau ayam mencari makanan itu tinggal dia keluyuran aja ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Nanti begitu ada makanan dia ambil. Tapi kalau manusia bekerja dulu, menggunakan keahlian dulu. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya mencari makan, sama kualitasnya dengan ayam. Jadi nilai mempelajari ilmu itu bergantung pada niat orang yang bersangkutan. Seperti kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Nilai amal itu bergantung pada niat. Dikasih contoh oleh Rasulullah, kalau ada seseorang berhijrah dari Makkah ke Madinah,
niatnya memang karena Allah dan Rasulnya, maka ya dia mendapatkan pahala. Dan itulah yang dia peroleh, dia betul-betul hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang berhijrah itu untuk kepentingan keduniaan. Misalnya, waduh, teman-temanku yang menjadi customerku pada hijrah, pelangganku pada hijrah. Kalau aku tidak ikut hijrah, siapa yang beli barangku? Jadi dia berpindah ke Madinah dalam rangka mengikuti customer. Nilainya ya dunia itu. Atau, wah pacarku hijrah, aku kalau nggak ikut hijrah, aku nggak jadi kawin sama dia. Ya, dia nilainya wanita itu. Jadi kalau kita belajar kuliah, jurusan apa saja, itu apakah ada pahalanya atau tidak tergantung niatnya. Oke, sebagai penutup, ilmu yang sangat ini saya tutup dulu sementara, nanti bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Kalau nanti diperlukan, nanti pertemuan yang akan datang kita membahas yang lebih detail. Ya. Untuk kali ini sebagai penutup, ilmu itu sangat diperlukan untuk membangun keimanan dengan benar dan untuk melaksanakan kegiatan ibadah dengan benar. Jika seseorang menuntut ilmu dengan tujuan demikian, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju ke surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa yang mau mengikuti jalan atau cara menuntut ilmu, maka Allah akan membimbingnya mengikuti jalan yang menuju ke surga. Artinya akan menjadi gampang. Dan orang yang belajar itu dihormati oleh para malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat itu merendahkan sayap mereka, menghormati mereka karena mereka merasa ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'. Ini lebih lagi, orang yang berilmu itu setiap hari didoakan oleh para malaikat yang di langit dan para malaikat yang bertugas di dunia. Bukan hanya para malaikat, oleh orang-orang lain juga didoakan. Kalau dia menjadi orang alim kemudian dia mengajar, itu kan lalu yang belajar itu mengharapkan mudah-mudahan orang ini panjang umur, sehat, sehingga aku bisa menimba ilmu dari dia. Itu jadi orang-orang manusia di dunia pun juga ikut berdoa di bumi ini. Sampai ikan yang ada di kedalaman air itu juga ikut berdoa. Masya Allah. Jadi kita tidak hanya kita sendiri yang mohon ampun kepada Allah, tapi binatang-binatang pun ikut mendoakan kita. Ini oleh karena itu penting sekali kita belajar. Ringkasnya, tiap mukmin wajib menuntut ilmu agar bisa beriman dan beramal soleh dengan benar. Pahala menuntut ilmu lebih besar daripada kegiatan ibadah sunnah. Jadi menuntut ilmu 1 jam, pahalanya bisa lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi tentu ilmu yang mana? Ilmu yang tadi, ilmu yang membenahi keimanan dan amal soleh. Hanya orang yang berilmu yang bisa bertakwa. Tanpa ilmu, sholat bisa sia-sia dan sedekah bisa batal. Itu tadi. Kalau kenapa kok menuntut ilmu 1 jam bisa lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Nah kalau sholatnya tanpa ilmu kan tidak sah. Gitu. Dan ilmu kemasyarakatan itu cukup dipelajari oleh sebagian anggota masyarakat. Jalan ke surga dimudahkan untuk penuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita sekarang ini termasuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu tentang keimanan dan ilmu tentang amal soleh. Ya, semoga Allah memberi kita semangat untuk selalu belajar sampai akhir hayat. Amin.